Muhammadiyah ketiga, Profesor Dr. Syarif Faisya, MAG, yang akan menyampaikan materi terkait dengan fikih perlindungan anak. Jadi kalau kita mengenal ada fikih tata kelola, fikih kebencanaan dari Muhammadiyah itu, ini ada fikih perlindungan anak. Karena tadi juga Ketua PE menyampaikan bahwa anak itu adalah masa depan kita, begitu kan? Generasi yang akan datang yang akan meneruskan estafet kehidupan kita, begitu kan? Tapi di satu sisi banyak sekali persoalan terkait dengan anak, seperti kekerasan, ya kan, terus juga trafficking, kekerasan seksual, fisik dan sebagainya, gitu kan. Jadi kita di Muhammadiyah ada fikih, ada panduannya untuk bagaimana kita bisa melindungi anak. Kepada Profesor Dr. Syarif Faisya, MAG, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Pak. Ibu Bapak yang saya hormati, bagian saya ini bagian yang sudah ngantuk ya. Halo Bapak Ibu. Oh semangat. Coba tangannya dikedepanin Pak, gini Pak. Oke, ke atas. Oke, ke samping. Berdiri nggak? Oh berdiri. Baik. Ya. Baik, terima kasih, silahkan. Saya ingin membuktikan aja masih semangat nggak ya? Gitu. Ya, terima kasih, baik. Maju ibu. Ya, baik ini terutama ibu-ibu nih. Karena di Aisyah itu ada majelis tabligh dan ketarjihan ya. Dan di dalamnya ada ini apa, ketua bidang sama Pak kayak di tarjih apa namanya, keluarga dan kemasyarakatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua PDM Kota Bogor, maaf, Kota Bandung, Kota Bogor. Ada Ibu Ketua Aisyahnya nggak? Ada. Di luar. Ya. Terima kasih Ibu bisa hadir ke tempat ini. Bapak-bapak dan Ibu yang tadi saya lihat masih semangat ya. Kebetulan materi yang ingin saya sampaikan ini terkait dengan fikih perlindungan anak. Jadi fikih perlindungan anak ini sebenarnya sudah ada tanfidnya ya Bu ya. Jadi tanfidnya itu nomor 54 garing Kes garing 10 garing B tahun 2024 baru ya. Itu. Kenapa ada tanfiznya? Ya mungkin harus cepat disebarluaskan terutama ke warga Muhammadiyah karena ada hal yang krusial yang perlu kita kedepankan. Karena anak adalah generasi bangsa ke depan. Supaya anak punya kualitas yang bagus, sehat secara fisik, sehat secara psikis gitu ya Bu ya. Karena itu yang saya maksud. Ada beberapa sebaran di sini yang saya sampaikan ya. Nah, kelihatan nggak? Enggak. Yang salah layarnya. Layarnya salah ya. Nah. Jadi oh ya ada di HP ya. Baik. Jadi ini sebaran terkait karena ini sumbernya yang banyak mengungkap di media
itu di Jawa Barat yang pertama, kedua DKI Bu ya. Jadi di Jawa Barat ini lumayan persoalan yang terkait dengan ketidakadilan sebut saja gitu ya, kekerasan dan lain sebagainya yang menyangkut anak itu cukup tinggi begitu. Bahkan ya ada menggembirakan, saya kemarin yang ikut halakoh siapa ya dari sini? Ada yang ikut halakoh? Oh ada ya Bapak ya. Jadi Jawa Barat itu awalnya memang posisi ketiga tentang kekerasan terhadap anak dalam perspektif perkawinan anak. Tapi kemudian karena Inten melakukan berbagai hal dari beberapa instansi terkait termasuk Aisyah dan Muhammadiyah, alhamdulillah sudah turun pada posisi ke-8 gitu ya di Jawa Barat. Nah, mungkin nanti di sini itu ada apa? Data ya, data ini ada berapa persennya, kemudian klaster kejahatan atau klaster tindak kekerasan terhadap anaknya ada berapa? Ada persoalan apa gitu ya di sini. Yang paling tinggi itu korban kejahatan seksual ya. Benar nggak Bu? Kita pernah dengar ternyata itu tetangga saya Bu. Ada pesantren tetangga Bu Dr. Zul ini. Iya, anak-anak yang dieksploitasi di pesantren. Maaf Pak, korbannya ini dari Garut. Saya ke pinggir karena beliau orang Garut. Dari Garut dipesantrenkan di situ, tapi bukan untuk dijadikan seorang yang menjadi mulia ya, tapi kemudian diperlakukan secara tidak adil dengan disebut kekerasan seksual, dan itu melahirkan di bawah usia anak ya kan. Nah, coba saya lihat di sini gambarnya banyak sekali nih, cuman gambarnya nggak kelihatan. Ini ada persoalan-persoalan yang memang waduh sangat memprihatinkan ya. Itu kakek 60 tahun cabuli anak di bawah umur, 4 anak lagi tuh kakek-kakek. Nah, kakek tuh umurnya berapa ya Pak ya? Kakek lah, pokoknya yang udah punya cucu disebut kakek ya. Anak di bawah umur tuh nanti saya lihat berapa umurnya ya. Nah kemudian ada lagi nih, banyak sekali nih ya. Ayah kandung di sini juga sama, cabuli anak kandungnya, subhanallah. Ini bukan manusia kelihatannya. Anak di SD melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya, masih ingat? Kasus di Sumatera Barat. Tahfiz anaknya itu Bu, hafiz Quran. Ya, yang perempuan baru-baru ini. Gitu ya. Masih ingat? Ah, berarti jarang nonton TV. TV-nya adanya di coba ibu bapak jangan nonton sinetron di SCTV jeung Indosiar ya, nontonnya di Kompas sekali-kali. Di Kompas. Fenomena ini kan memprihatinkan ya, sehingga di Muhammadiyah ini punya kepentingan sehingga hasil muktamar, kalau nggak salah muktamarnya di Makassar ya Pak Kiai ya. Nah kemudian ditanfidz dengan nomor yang tadi saya sampaikan. Nah ini kenapa demikian? Gini, kalau saya sebut apakah Al-Quran itu landasan yuridis atau filosofis? Bisa jadi Al-Quran adalah landasan filosofis, begitu ya. Misalnya di surat An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, hafal sekali nih Bapak Ibu ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, apa terusnya Pak? Dzurriatan di'afan khaufu alaihim, kan gitu ya. Terus fayattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida.
Quran tuh banyak sekali mengartikan, ada qaulan ma'rufa, ada qaulan syadida, ada qaulan sadida ya. Gitu. Ayat ini menjadi filosofis gitu dalam berbagai hal tentang keturunan. Bahwa anak itu harus punya kualitas gitu Bu ya. Kualitas apa? Kualitas pendidikan, kualitas ekonomi, kualitas macam-macam. Karena ayat ini begitu, jangan kau harusnya takut loh meninggalkan keturunan dengan kualitas yang tidak baik. Ini kewajiban kita semua, gitu ya. Orang-orang Muhammadiyah dan Aisyah terutama. Gitu. Karena apa? Tadi kan saya sebut kasusnya banyak sekali. Kalau saya lihat ya, hampir ada sekitar berapa ratus nih kasusnya ini. Maaf, berapa tadi sebarannya tuh? Jumlahnya 912 itu pada tahun 2023. Belum dihitung ya sekarangnya ya, karena saya belum dapat datanya ini. Kasus terhadap persoalan yang menyangkut ketidakterlindungannya anak ya dalam berbagai aspek begitu. Nah, Muhammadiyah dan ya Muhammadiyah ini punya kepentingan itu, Bu. Jadi di ayat tadi min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu gitu ya. Harus khawatir. Di'af itu adalah lemah, tadi saya sebut di'af itu lemah secara ekonomi ya. Lemah secara mental. Coba kalau maaf ya, kalau ada anak kecil dicabuli oleh ayahnya, anaknya sendiri dicabuli oleh ayahnya, umur 12 tahun. Apa itu enggak mengandung membawa sampai dia besar itu membawa trauma sehingga kualitas psikisnya terganggu. Ya kan? Nah, itu. Jadi disebut di'afan, khauf, takut. Nah, itulah yang saya maksud dengan itu. Nah, kepentingan kita sebagai warga, sebagai orang tua itu ada lagi di surat lain ya. Seperti Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, begitu. Dan seterusnya. Ya, jadi memang ada perintah supaya anak nar itu neraka di mana Bu, letaknya neraka itu? Saya tanya ibu-ibu, neraka di mana? Ayo. Bapak, Ibu, neraka di mana? Oke. Enggak, Bu. Hari ini juga ya. Iya, di rumah. Ada enggak? Ada. Contohnya mun bapana kawin deui neraka surga. Sayangnya tidak ada fatwa tentang poligami punya itu. Ada nggak fatwanya? Nah itu ya. Jadi ini ya, dilindungi itu neraka itu artinya kesengsaraan ya. Kalau neraka itu di dalamnya begini-begini ya. Iya bisa diterjemahkan secara zahiri ya bahwa neraka tuh nanti begini, orang tuh dibakar itu di ini, bisa begitu. Tapi ada disebut dengan metafor ya. Metafor tuh orang kalau ke sundut api aja sakit kok begitu ya, apalagi gitu ya. Nah itu metafor namanya ya. Jadi kalau surga itu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Maksudnya apa itu? Kalau metafor itu kebahagiaan. Ibu lamun di dieu tah abdi ka dieu nya ningali di dieu teh eta tangkalan. Ya kan? Pohon, di bawahnya ada sungai, airnya jernih. Apa yang ada dalam batin kita? Seneng ya? Seneng gitu. Kenapa? Nah gitu. Nah itu maksudnya surga. Jadi surga atau neraka ada dalam lingkungan keluarga kita. Gitu. Nah, ada di lingkungan keluarga kita. Tadi saya contohkan. Mun bapana sakali ngabohong, kaman apa rapat. Padahal rapet muridnya gitu ya. Maaf. Karena saya ngomong perempuan jadi yang diserang bapak-bapak. Maaf Pak. Tapi sekarang kebalik loh ya, banyak ya. Jangan lupa loh Pak,
70% di pengadilan agama di Indonesia itu yang menggugat cerai perempuan. Menurut bapak-bapak berani apa karena apa ini? Ya, oke. Ya kembali lagi ke dua ayat itu bahwa saya buat ayat yang 9-nya tadi surat Al-An-Nisa ya ayat 9. Itu kalau di keluarga modern tuh hari ini begini Bu. Persepsi keluarga modern, maaf ya Pak, keluar sedikit sebagai contoh, tidak ditanfid sebenarnya tidak ada, hanya saya menafsirkan, kan boleh nambah-nambah ya Pak ya, boleh. Jadi keluarga modern itu punya persepsi begini, anak itu tidak lagi menjadi komoditas ya, maksud saya begini, kalau orang dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Hari ini yang disebut dengan kualitas itu ya, yang tadi saya sebut, takutlah jangan meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Itu bisa jadi hanya kuantitasnya aja. Cukup 2, tapi berkualitas, terpelihara, terlindungi, ya kan? Daripada anak banyak, tidak dipelihara di jalanan, hidup di jalanan pakai anting-anting segede kita dina nanti. Segede jengkol. Tatona kemana-mana. Ya kan? Kenapa? Karena anaknya tidak punya perlindungan dari kedua orang tuanya. Oke, nah itulah makanya ayat ini menjadi saya sebut sebagai landasan filosofis. Kalau ya landasan hukumnya, yuridisnya banyak sekali ya. Nah, ini kalau di kalau di tanfiz ini saya mencoba di sini nih. Perlindungan hukum itu adanya di ini Bu, banyak ini gimana ya? Apa kita 6 jam aja ya sampai sore ya? Aduh, Ibu Bapak. Ini kalau kuliah ada dua mata kuliah ini. Ada fikih perlindungan anaknya, ada kekerasan dalam rumah tangga. Itu 3 SKS Pak kalau di pasca itu. S2 itu. Iya titah 30 menit kumaha. Ya. Baik. Jadi kalau di apa maksud saya? Iya boleh Bu, nanti saya kasih. Sudah ya, sudah dikirim Bu. Sudah. Yang jelas di file ada ya. Nah ini, kalau saya lihat dari yang ditanfidz ini, ya ada beberapa landasan yuridisnya. Pertama di pasal 28 Undang Dasar 45 ya. Kok 9-nya ada nih? Maaf ya itu kalau kelebihan. Jadi di situ hak hidup dan tumbuh kembang. Nah, tumbuh kembang ini apa? Anak. Ya kan? Makanya kenapa usia anak, misalnya saya buat contoh aja. Usia anak harus minimal sekolah dulu lah sampai umur 19 sekarang itu. Karena di beberapa daerah di Jawa Barat ini ya, anak itu kadang nikah umurnya 13 tahun Bu. Bayangkan Bu, 13 tahun lu lompatan di sawah, terang menuju hamil, keguguran weh. Dan ini fakta. Sebab lahirnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 itu dari fenomena begitu, makanya dirubah naik usia perkawinannya menjadi 19. Karena kalau itu masuknya kepada kekerasan terhadap anak. Nanti saya ada beberapa bentuk kekerasan anak ya. Nah, jadi ini harus dilindungi tumbuh kembang anak ini. Kemudian hak asasi manusia jelas lah ya. Ketiga, landasan perlindungan anak secara internasional berdasarkan United Nations Convention ya of the Right of the Child ini. Pada tahun 1989. Ini di dalam tanfidz ya Bu ya, mencantumkan ini. Kemudian Undang-Undang nomor tadi berapa? 3 ya. Undang-Undang nomor 23 ya tahun 2002. Junto itu padanannya
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Nah itu ya Bu ya, kemudian peraturan pemerintah, peraturan daerah dan lain sebagainya. Nah nanti di tanfiz ini saya tambahkan di sini ya. Nah tadi United Nations Convention of the Right of the Child itu ada isi yang harus dipahami di sini. Ada beberapa pasal bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat pada kehidupannya. Setiap anak mempunyai hak identitas lahir yang tercatat. Nah, makanya kalau di Muhammadiyah itu fatwa tarjih itu mengatakan nikah wajib dicatat. Nah, gitu ya. Karena apa? Salah satunya adalah melindungi hak anak. Dari aspek apa? Identitas. Sebab kalau nikahnya tidak dicatat, gitu ya, maka identitasnya hanya dicantumkan di situ. Ayahnya A, ibunya B, kemudian di situ ada tambahannya. Tambahannya apa? Dari perkawinan yang tidak dicatat. Haknya tidak ada, hubungan hukumnya nggak ada dengan ayahnya, ya kan? Nah, gitu ya Bu, Bapak. Nah, jadi itu sesuai dengan perlindungan landasan perlindungan anak secara internasional itu. Internasional. Di tetangga kita itu mengatakan nikah itu kalau tidak dicatat haram, tapi sah. Liar ke orang lagi. Haram tapi sah. Oh, tapi saya memahami secara komprehensif. Oh, maksudnya haram itu karena menimbulkan madorot yang banyak. Kalau kita kan sudah pakai kaidah tadi dikemukakan oleh Pak Ustadz ya. Kaidahnya apa Pak? Ad-dororu yuzalu kan gitu ya. Pokoknya kaidah kemaslahatan lah tadi sebut gitu. Nah, gitu. Nah, itu kalau saya nggak tahu kalau Persis ini, maaf, Dewan Hizbah itu kadang liar deh kayaknya. Teliar mah Muhammadiyah cek orang malah gitu. maaf. Ini hanya anekdot ya, jangan kemudian dijadikan sesuatu yang serius. Saya ngajar di mahasiswa gitu juga Bu. Pak, saya bilang ini gimana sih, haram tapi sah, liur kan ka urang nate. Sah itu dalam konteks karena syarat rukunnya terpenuhi, haram karena madorotnya yang banyak, begitu. Nah, kemudian anak berhak atas tidak dipisahkan dengan orang tua atas kemauan anak sendiri. Banyak ya di kita ini pelanggaran hak hadonah, betul nggak? Anak di bawah umur masih belum mumayyiz, di bawah 12 tahun, papa rebut orang tua teh. Nah, cerai papa rebut anak, hari nyeuna teh papa rebutnya punya. Hari anak sudah lahir, kemudian cerai papa rebut. Cek yuk. Jadi kalau kata ini yang paling sadis di pengadilan agama itu disebutnya apa namanya, kayak harta itu apa Pak namanya? Bukan. Kalau harta itu disita ya. Anak itu pakai jurus sita, bayangkan coba. Iya, itu. Ini yang disita, ini bagian sahaya teh. Anak teh. Nah, itu bisa makan dengan hartanya. Dengan harta, coba bayangkan. Nah, kemudian hak menyampaikan pendapat sendiri. Nah, ini Bu ya. Nanti ada prinsipnya yang disebut mu'asyarah bil ma'ruf. Nanti ya di bawah. Ya anak tuh diajak bicara Bu. Makanya kan setelah 12 tahun ditanya mau ikut ayah, mau ikut ibu. Nah, itu dalam rangka mu'asyarah bil ma'ruf. Jangan begini, di rumah itu keputusan tuh kumaha bapak weh. Nah, itu ya. Kata bapak kieu nurut gitu kan. Pokoknya karena bapak ini kepala keluarga itu kumaha bapak. Nah, dalam konsep di Muhammadiyah nggak begitu Bu. Diajak bicara seluruh keluarga termasuk anak. Ya ini apa landasannya ya. Kemudian anak diberikan kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama serta hak orang tua untuk mengarahkan ke yang benar. Begitu. Walaupun maaf ya soal kebebasan beragama nih, tadi kan dalam perspektif perkawinan ya Pak ya. Tapi dalam perspektif
ini kan diarahkan ke yang benarnya, gitu ya, diarahkan ke yang benarnya. Itu tadi madorotnya sudah dijelaskan. Nah, itu ya yang saya maksud dengan landasan. Nah, persoalannya Bu, siapa yang bertanggung jawab nih kalau tadi terjadi persoalan yang begitu rumit di masyarakat terkait dengan anak? Siapa? Pertama, negara, ya. Kedua, pemerintah daerah, masyarakat. Muhammadiyah bagian dari masyarakat bukan? Sehingga kita punya tanggung jawab itu untuk memberikan tadi yang saya sebut, takutlah generasi kita ini menjadi generasi yang lemah, begitu ya. Sehingga ini hak dan tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan, ya. Nah, salah satunya karena dalam pasal 20 ini undang-undang tadi perlindungan anak, itu tanggung jawab siapa? Masyarakat, keluarga pasti, orang tuanya pasti kan, gitu kan. Nah itu. Nah sekarang saya mau tanya Bu, anak itu ya ini perlindungan anak ya. Perlindungan anak itu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya ya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini perlindungan anak ya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah kemudian siapa sih yang disebut anak? Nah dalam tanfid itu dari mulai anak itu sebenarnya sini seorang yang belum berusia 18 tahun ya, bahkan anak masih dalam kandungan. Nah berarti anak yang disebut anak dalam kandungan kan harus dilindungi nggak? Iyalah, karena itu bagian dari anak ya. Gitu. Dalam bahasa Arab itu apa ya? Anak itu kalau di Quran itu walad ya. Beberapa teks mengatakan walad. Walad, aulad, anak-anak jamak dari walad. Walad itu maknanya ibnun wa bintun. Itu ya, ibnun wa bintun. Sehingga sebenarnya haknya sama dari ayat itu. Jadi nanti begini loh. Maaf ya Bapak Ibu, kalau dunia kita yang masih sangat patriarki itu biasanya anak laki-laki diprioritaskan dari anak perempuan ya. Dari aspek pendidikan misalnya. Kata orang Jawa Mando, kamu mah sekolahnya jangan tinggi-tinggi, dan perempuan mah bakal masak di dapur. Bener. Laki-laki aja yang sekolahnya tinggi. Itu dari aspek pendidikan loh. Gitu. Nah, ini disebut dengan diskriminasi, padahal aulad itu maknanya ibnun wa bintun. Gitu. Jadi maksudnya anak baik laki-laki maupun perempuan dari mulai lahir sampai usianya sebelum 18 tahun. Begitu ya, Ibu Bapak. Tapi mungkin sekarang berkembang nih. Sebab kedewasaan tuh macam-macam ya. Kalau dari perkawinan dewasanya 19 ya. Dari urusan penyelesaian memiliki hak kekayaan menguasai materi itu dewasanya 21 tahun begitu. Betul nggak? Usianya 21 tahun. Misalnya kalau anak-anak boleh berwasiat nggak? Boleh, ya kan? Karena apa? Kalau usianya sudah 21 tahun dianggap dewasa ya. Berarti sebelum 21 tahun tuh maksudnya anak. Begitulah ya Bu. Ya jadi disebut mumayyiz berapa? Kalau dalam undang-undang perkawinan tentang hak hadonah, maka yang disebut mumayyiz adalah anak yang belum usianya 12 tahun. Jadi disebut anak dalam konteks kedewasaan itu kan bermacam-macam. Nah, jangan ditafsirkan begini ya. Ini kemarin saya ada yang ikut muzakarah, mungkin ada yang nanya, Bapak ayatnya Pak? Bapak teh ayat? Teh ayat. Jadi gini, itu hadis yang Aisyah nikah umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, khusus katanya untuk Nabi kata dia. Hadisnya sahih, ya oke lah diterima. Tapi Nabi tidak menggauli gitu katanya. Zaman ayeuna umur 12 tahun ke rumah mejeuna mau bisa gitu nggak digauli gitu. Sama kita dengan Nabi kan nggak sama ya. Nah itulah persoalannya, jangan kemudian disamaratakan. Jadi memahami teksnya tadi yang disebut dengan irfani itu
integral. Integral itu jangan dimaknai secara tekstual begitu ya, tapi integral. Ada apa di balik semua itu? Oke, ini contoh saja ya, maaf ya. Itu terkait anak. Baik, kita lanjut ya. Dalam Tanfiz Muhammadiyah ini, di Tanfiz tentang fikih perlindungan anak ini, ada nilai dasar perlindungan anak. Yang pertama tauhid. Sampai jam berapa? Oh, sudah cukup ya? Atau kalau saya minta 5 menit ya? Di sini aja, nanti berkembangnya ditanya jawab ya. Oke, jadi ada nilai dasar tauhid, keadilan, dan maslahah. Nah, maslahah itu tadi ya, menciptakan suasana yang damai, baik, begitu ya, kondusif. Nah, itu maslahah. Menghilangkan hal-hal yang buruk pada anak, ya, maka itu disebut dengan maslahah. Begitu. Kalau keadilan, saya kira keadilan itu tadi, perkembangan keadilan itu nanti ada hubungan kesetaraan ya, di sini nih, ada di sini nih. Nah, kalau tauhid, ya menanamkan tauhid itu bahwa manusia itu diciptakan Allah gitu kan, termasuk anak-anak yang diciptakan Allah sebagai bekal bahwa dia dibebani khalifatul fil ard, begitu ya. Nah, ini nilai dasarnya. Kalau prinsip umumnya apa? Kemuliaan, hubungan kesetaraan, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, kemudian pedoman praktisnya nih yang berbasis hak anak, itu ada hak hidup, tumbuh kembang. Nah, di sini tidak boleh aborsi, nanti perkembangannya ya. Hak hidup itu tidak boleh aborsi. Aborsi dalam konteks tertentu saja. Gimana ini? Terlalu besar ya, sebentar. Ada nggak? Nah, yang ada gambarnya itu yang ada kerangka berpikirnya itu loh. Nah, ya, hak hidup, hak sipil, termasuk identitas anak tadi ya. Jadi kalau nikah, saya buat contoh nikah harus dicatat itu dalam rangka melindungi hak sipil anak begitu. Kemudian termasuk hadona, nah gitu kan. Anak berurusan dengan hukum, nah ini hak sipil ya. Kemudian hak perlindungannya pernikahan anak, nah disebut kalau hari ini pernikahan anak di bawah umur. Kemudian pengangkatan anak, ada nggak pengangkatan anak dalam konsep hukum Islam? Kan nggak ada ya. Adopsi itu nggak ada, yang ada itu hak pengangkatan anak dari perspektif sosial, begitu. Trafficking itu perdagangan anak, kekerasan seksual. Nah tadi yang saya sebut kekerasan seksual itu menempati kekerasan anak paling tinggi ya, paling dominan. Itu dalam persoalan anak ya. Nah kemudian satu lagi ya, nggak 1 menit lah ya. Mohon maaf. Nah ini bentuk kekerasan terhadap anak nih. Saya ingin sampaikan karena perkawinan anak di bawah umur ya, atau kawin paksa. Ada gitu kawin paksa? Banyak. Dipaksa Pak kawinnya, gaduh utang ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak perlu sebut daerahnya ya, Seorang istri, mohon maaf, ini bukan kawin malah, ya, atau anak itu dieksploitasi untuk kawin dengan seorang juragan yang karena dia terlilit utang. Itu Bu, ada masih nggak? Masih Bu. Nah, yang kedua hitan atau pemotongan di genital perempuan. Nah ini yang banyak ditanyakan ini ya. Apakah hitan ini masuk kekerasan terhadap anak? Ya anak baru lahir dihitan perempuan itu, dikikis gitu ya. Ini kalau saya dengan dokter Dian itu memang ada ya di hadisnya ya, yang mengatakan dikikis gitu ya. Tapi apakah ini bagian dari kekerasan terhadap anak? Ternyata ini dalam undang-undang perlindungan anak ada gitu ya, sebagai bagian dari kekerasan terhadap anak perempuan terutama. Diskriminasi tadi saya katakan begitu. Anak laki-laki ceplok telur 2, anak perempuan 1. Nah itu diskriminasi Pak. Dulu bikin telur dadar sakieu, anakna 4.
laki 2, ya, laki-laki 2, perempuan 2. Ari nu pamaget masa parapat berapa? Ya, separuhnya ya. Ari perempuan sauprit. Gitu. Itu diskriminasi. Waris kumaha engke eta mah benten deui nya punya. Kemudian isu pekerja anak atau anak-anak yang dipekerjakan. Nah, ini sebenarnya nggak benar, Bu. Anak-anak yang suruh dagang itu dalam konteks dia suruh mencari uang gitu loh. Ya. Itu bagian dari kekerasan sebenarnya. Pelecehan seksual terhadap anak, nah ini yang tadi saya bilang tinggi. Hilangnya pengayoman keluarga dan isu anak jalanan. Ini persoalan, Bu. Kekerasan terhadap anak dalam lingkungan rumah tangga, ya. KDRT tapi anak. Kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, betul nggak? Bully, ya. Nah, ini hati-hati nih di sekolah kita nih di Muhammadiyah. Jangan-jangan banyak ini kekerasan anak. Kan banyak anak yang dipukulan ku teman-temannya ya. Nah gitu. Ini di lingkungan pendidikan. Eksploitasi anak dalam konflik bersenjata dan kekerasan lainnya. Di Indonesia nggak kurang ya saya kira. Mungkin kalau di Palestina karena keterpaksaan, suruh perang gitu kan. Kemudian perdagangan anak masih banyak. Ya, kekerasan di media, televisi dan internet. Nah, ini banyak ya. Di pasihan internet HP ya. Anaknya kecanduan HP, siapa yang salah? Nah, gitu ya. HP yang salah. Masa baru lahir biar diem kasih HP. Biar diem kasih HP begitu. Nah, ini bagian dari kekerasan terhadap anak dari perspektif media. Gitu. Itu terima kasih. Nanti kita muncul dalam tanya jawab ya perkembangannya. Karena kan tadi saya bilang harus 3 SKS jadi 6 SKS. 2 semester Pak ya teh. Mohon terima kasih itu aja. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hapus dulu buat 3 narasumber. Terima kasih Bu Prof. Kalau bicara anak-anak memang insya Allah orang tua di Bogor itu lebih prioritaskan kualitas anak. Karena rata-rata anaknya banyak ya 2-3 orang dari satu istri. Ya, ada waktu sekitar 30 menit barangkali sebelum azan zuhur berkumandang. Saya kasih kesempatan 3 orang saja. Ini informasi tadi ada wakil dari Ketua PDM yang bertanya ada voucher 50.000. Nah, terus di kantongan. Ya, sekarang kan yang menjawab, Pak. Oh iya, yang menjawab sudah. Pak Taufik 1. Jadi kita Ya kan. lanjut aja dulu. Satu lagi. Kalau azan gitu kan, apa lanjut dulu? Lanjut dulu aja. Kan ini sudah sesi pertanyaan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sosialisasinya kepada para narasumber semua. Untuk mempersingkat waktu ya, saya langsung saja mau bertanya atau mungkin memberikan semacam pembahasan tentang KHGT ya. Namanya juga sosialisasi Dicatat dulu aja. ya. Namanya juga KHGT ya. Kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi satu hari satu tanggal. One day all country Idul. Jadi yang saya ingin tanyakan pertama, kalau untuk sosialisasi secara sehari mungkin dari ya ada, terus secara ekonomi juga bisa dijelaskan mungkin dari segi data gitu kan, sisi kan kalau menggunakan tahun yang masih kalau menggunakan tahun otomatis kita akan setelah hari atau berapa hari gitu. Ada yang saya ingin tanyakan ini masalah Amerika kan biasanya senang gitu lihat video yang untuk menjelaskan uji
biayanya itu berarti kalau untuk di situ kan 00 di waktu divisi ya, atau GMT militer. Berarti nanti di sini kita set 7 jam ditambahkan sama 7 jam, nanti dilihat kriterianya terpenuhi enggak, 8 atau 5 derajat ketinggian atau drenasinya 5. Tapi di situ karena untuk dunia berarti kita cukup ke Amerika aja gitu ya. Bisa di situ jadi untuk Amerika kan bisa di-set di Amerika, berarti Amerika terus tanggalnya sesuai di situ dilihat betul enggak. Nah, yang terakhir itu kalau tidak salah ada di sebelah timur harus terjadi istimewa. Misalnya kalau di timur New Zealand gitu. Jadi seperti itu. Cuma bagaimana saja, jadi kita tetap bisa menggunakan software-nya yang lama dengan menggunakan kriteria yang baru itu. Dan mempersiapkan itu bisa dulu. Terima kasih. Langsung aja Bu. Namanya siapa? Ya, sebutkan namanya. Ini Bapak. Namanya disebut katanya. Oh iya Pak Taufik. Pak Taufik itu. Saya Frida. Siapa? Frida. Azan. Tunggu sebentar. Break dulu sebentar. Start dulu baru lanjutkan. Iya. Ya, resikonya. Ya, makanya saya kena buru-buru jadi tadinya nggak bantu. Saya terus mengejar waktu. Idealnya menjalannya sholat zuhur lebih tanggung dan ada ahli ilmu falak. Ada ahli ilmu falak. Kan ahli ijtihad semua di sini. Ya, soalnya ada waktunya. Selagi masih waktunya kan boleh ada sebelah. Iya betul. Tertunda sedikit. Lebih afdal di awal waktu. Sabumi sareng ibu. Masih sabumi dah habis nyari lah. Oh nyari tadi. Oh mau rencananya. Anak-anak udah pada bisa semua. Istrinya ke orang mana Bu? Orang Ya, kita sudah menyimak pada tapi dari UIN juga. kita lanjutkan. Ini tadi saya bersoalan dengan PDM pimpinan. Kita sekolah dulu atau mau tambahkan 30 menit.
langsung pulang biasanya. Langsung pulang. Ya, Bu, langsung silakan. Yang saya teruskan tadi, masalah anak itu kekerasan, apalagi pemerkosaan, kadang-kadang tentang anak perempuan itu karena kurangnya anak. Pendidikan anak itu yang sangat kurang yang saya lihat. Kadang-kadang anak-anak kecil itu kadang-kadang bebas gitu, terus sana terus ini, padahal laki-laki yang bukan mahramnya itu di kampung atau di lingkungan sekitar saya pernah melihat seperti itu. Ini yang penyebabnya kenapa ada hal-hal yang kita tidak inginkan itu, kekerasan seksual dan lain-lain, masalah anak. Terus masalah pernikahan anak harus 19 tahun. Kemarin saya di puncak di EU juga diwajibkan katanya. Terus saya tanya solusinya apa terhadap anak SMP SMA yang sudah tidak perawan lagi karena hal-hal seperti itu. Kalau memang harus diharuskan 19 tahun, terus bagaimana anak SMP anak SMA yang sudah tidak perawan lagi itu, karena kebebasannya sudah tidak terkendali lagi. Hukum menurut saya hukum pemerintah kurang keras dan kurang sosialisasi tentang hukum agama dan negara tentang masalah perempuan hari ini ya. Tentang hitam itu wajib atau tidak? Kalau memang wajib, kenapa tidak ada sosialisasi bagaimana kita secara syar'i? Karena selama ini di kampung-kampung yang saya lihat macam-macam caranya. Itu yang saya mau tanyakan dan minta supaya di Muhammadiyah ada Bu. Ya? kita secara Ada. syar'i Ada. Boleh ya di Muhammadiyah. Terima kasih Muhammad Fatih, Ibu juga ya. Saya ingatnya aja ya. Silakan Pak Sugi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan. Yang pertama saya ingin sampaikan ke Ustaz Hermawan ya. Ini kan menurut saya ini soal hasil dari artis yang selalu ada updating sesuai dengan situasi kondisi kan sesuatu yang penting. Sangat penting di Muhammadiyah karena kalau tidak salah motonya di Muhammadiyah itu kan ingin berislam atau melaksanakan syariat Islam itu sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Jadi menurut hemat saya salah satu mungkin tools yang paling utama adalah produk dari artis ini sebenarnya, artis ini sebenarnya. Nah, pertanyaan kami adalah sebenarnya apakah sudah pernah ada semacam ya penelitian atau kuesioner barangkali ya dari keluarga Muhammadiyah itu sebenarnya yang membaca, memahami, menerapkan atau melaksanakan dari hasil hati itu seberapa besar. Nah ini kan bisa menjadi sesuatu yang penting. Kemudian terkait dengan itu adalah saya yang yakin bahwa Muhammadiyah itu sebenarnya kan ada lingkaran dalam, lingkaran tengah, lingkaran luar gitu ya. Yakin bahwa dari Muhammadiyah juga banyak sekali orang-orang yang mungkin secara formal tidak mengikatkan diri jadi anggota Muhammadiyah, tetapi menjadi pemanfaat dari produk-produknya Muhammadiyah, termasuk hasilnya. Nah, cuma kan memang di sosial kadang-kadang perbedaan pandangannya, terutama yang ibadah ya, ini kalau yang apa mungkin agak terlalu sensi ya. Tapi yang namanya ibadahnya kan sensi. Bagaimana Muhammadiyah menghindari terjadinya potensi konflik terkait dengan produk-produk dari istihad atau dari hasil Muhammadiyah
tidak melarang kan? Muhammadiyah melarang apa? Ya, apa itu ikan? Ikan perempuan. Oh enggak, Hah? enggak. Iya. Karena sekali lagi sebenarnya menang secara global itu sebagaimana tadi sudah disampaikan sesuatu yang memang sangat penting, apalagi mobilitas, terus kemudian orang juga hari ini berada di mana, besok ada di mana, itu juga mobilitasnya sudah sangat tinggi ya secara global ya, sehingga sangat penting ya. Pertanyaan berikutnya adalah karena ini sangat sayang ya, tapi lokasi lah ilmunya banget gitu. Nah, tapi sebenarnya kenapa ini kok begitu susah gitu ya di antara negara-negara Islam sendiri, di antara ahli sendiri, di antara organisasi sosial keagamaan itu juga. Putusan tarjih diamalkan oleh warga Ada Muhammadiyah. hal-hal yang mungkin karena kaitannya dengan ibadah, barangkali mungkin ya. Ketika penggerak. Tapi kan sebenarnya bisa dijembatani mesinnya ya, karena itu sangat-sangat logis, sangat-sangat ilmiah. Nah, saya yakin Islam dengan hal yang ilmiah itu Islam itu sangat ilmiah banget gitu menurut saya. Jadi kenapa ini masih begitu susah ya? Bahkan kalau inisiatif global penanggalan itu sudah dari tahun 1930-an, kok itu sudah terlalu lama gitu ya, tahun lebih gitu ya, hampir 1 tahun. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sidi. Saya kira tadi saya bicara 3 panel ini sudah menyasar ke 3 narasumber. Barangkali ada 25 menit ke depan untuk dikomentari oleh narasumber, dan 3 panel tadi mudah-mudahan bisa mewakili dari banyak pertanyaan lah yang timbul pada forum ini. Saya berikan kesempatan kepada Ustaz dulu awal untuk kali pertama dan kali kedua. Silakan. Mikna Bu. Bentar. Pakai ini nggak Pak? Oh enggak. Udah. Ya, kepada saya itu ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, apakah ada hasil penelitian mengenai seberapa besar produk tarjih itu diamalkan oleh warga Persyarikatan Muhammadiyah? Ya, nanti kalau ditemukan dikirim ke siapa itu Pak? Ya, nanti dibuka ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai bagaimana upaya majelis tarjih itu supaya tidak terjadi konflik ya dari hasil produk-produk tarjih itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, majelis tarjih itu memerintahkan agar kegiatan-kegiatan sosialisasi tarjih ini juga mengundang ormas lain, terutama ketika misalnya mensosialisasikan awal waktu subuh, kemudian KHGT. Ini saya tidak tahu ini diundang nggak Persis atau NU di sini Pak? Tidak ada, atau ormas yang lain, Syiah misalnya. Ibu ada begini. Ya. Nah ini itu apa di surat itu kan begitu ya, peserta itu di bawah disebutkan ada pesertanya itu ormas lain, itu supaya tidak terjadi konflik ya, supaya apa? Supaya mengenal produk-produk Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu ketika merumuskan tarjih kadang-kadang itu menggunakan pakar yang bukan warga Muhammadiyah. Coba bapak-bapak di rumusan tarjih yang terakhir mengenai akhlak ya, mengenai apalagi itu ada beberapa. Itu saya tahu bahwa yang merumuskan itu bukan warga Muhammadiyah. Termasuk masalah 5. Masalah 5 yang ada di putusan tarjih itu masukan dari saudara kita Persatuan Islam gitu.
Nah, jadi kalau di Muhammadiyah tadi kan dikatakan Muhammadiyah itu terbuka terhadap pendapat-pendapat yang beragam, pendapat yang berbeda. Nah, walaupun bukan ahli tarjih dari Muhammadiyah, kalau itu lebih sesuai dengan Quran dan hadis, nah maka Muhammadiyah itu mengambilnya begitu. Jadi saya kira itu Pak, nanti mengenai hasil penelitian pengamalan terhadap tarjih akan di-sharekan ya Pak ya. Ya, dicari dulu. Diteliti dulu. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Ibu lanjut aja deh. Mangga urut aja. Udah dipegang. Terima kasih, katanya berurut aja nih. Udah dipegang. Ada sebenarnya ini bukan pertanyaan ya, pernyataan juga. Cuman yang ketiga pertanyaannya Bu. Jadi saya membenarkan itu juga. Itu karena munculnya banyak patologi sosial itu penyakit masyarakat yang berimbas pada anak itu ya salah satunya pendidikannya betul. Bagaimana meramu kurikulum, ya kan? Mulai dari kurikulum. Sekarang katanya kurikulum itu pelajaran agama dihilangkan ya? Ada nggak? Baru rencana. Oh, baru rencana. Ternyata kenapa? Ya artinya begini loh. Baru begitu saja luar biasa nih kita ini bahwa ini sebenarnya banyak persoalan. Kita ini masyarakat yang religius ya kan. Makanya milih pemimpinnya sih benar Bu. Tong gara-gara dipasihan gedung, dia. Punten. Tapi dampaknya nih ya luar biasa. Pendidikan tentunya pendidikan moral ya, akhlak betul Bu. Tapi jangan lupa Bu, yang pengaruh tinggi juga itu akibat dari ekonomi. Ya. Persoalan yang mengakar di kita itu tidak hanya pendidikan moral, akhlak, tetapi ekonomi, ya Bu ya, ekonomi. Yang anehnya begini Pak, anak-anak terlantar atau sebut saja anak jalanan, nampaknya gitu. Itu kalau ibu teliti, anak-anak yang marginal gitu, marginal itu ya memang seperti itu ya. Itu juga dampak dari identitas yang tidak hak sipilnya tidak terpenuhi Bu. Waktu itu saya riset tahun 2000, udah lama ya. Jadi akibat dari perkawinan yang tidak tercatat itu membiarkan begitu, itu broken kan anak-anak. Makanya hati-hati kalau di warga-warga aja sih nggak ada yang poligami liar, sebut saja gitu ya, tidak dicatat. Itu berdampak pada. Jadi akibat dari ini Bu, banyak anak-anak yang ngelem di daerah Pantura tuh ngelem Bu. Duitnya mah nggak ada tapi pakai lem Aibon itu loh. Ini hasil riset ya Bu ya. Ngelem Aibon. Karena apa? Ketika ditanya data air ngurus, bapaknya, ya istilahnya bapaknya kawin deui ka mana duka teuing, ya kan? Mamanya, ibunya, ya cari penghidupan sendiri, jadi sibuk-sibuk sendiri gitu. Itu jangan lupa Bu ya. Ya intinya gini lah, satu dari pendidikan yang kurang itu salah satu faktornya karena ekonominya. Jadi sebenarnya negara, masyarakat, kalau kita sudah punya amal usaha ya, kalau misalnya jangan terlalu mahal gitu ya, biar menampung gitu lah ya. Itu bertanggung jawab. Tadi kan saya bilang siapa yang melindungi ini? Negara. Negara tuh punya kepentingan itu sebenarnya. Sangat ya harusnya. Hanya sayangnya kan kita jadi persoalan. Ingin bebas dari persoalan yang seperti itu, tapi faktor pendidikan juga kurang diperhatikan dari aspek bagaimana dia sekolah tinggi supaya gratis gitu ya. Nah itu kan Brunei itu tidak besar negaranya Pak. Pendapatan dari sektor migas itu hanya 53%. Cuma di
di sana anggaran negara itu diperoleh dari sumber daya alam. Kita dari pajak 80%, 20% sumber daya alam, itu pun sudah morat-marit. Timah kamana, emas kamana, minyak kamana, betul nggak? Betul? Betul ya? Iya, persoalan. Jadi kita ini memang kompleks sekali ya, sangat kompleks. Ya, mohon maaf ya, itu soal politik lah. Kalau saya itu kadang begini Bu, saya ngajar sejarah peradaban ekonomi ya. Belajar di negara-negara misalnya dunia Arab. Mereka rata-rata pendapatan negara itu dari sumber daya alam. Hanya di kita loh yang 80% pajak. Gitu teh Pak. Uang koreksi kita teh potong pajak, dikorupsi. Nah ini oke ya, kita mulai berpikir bagaimana membangun itu ya. Yang kedua saya kira tentang apa, nikah ya, solusinya mana, anak-anak ya, lagi-lagi tadi begini Bu, yang sudah kan lagi-lagi ke persoalan pendidikan moral ya. Nah gitu. Jadi kita ini usia dinaikkan ya, tapi dispensasi nikah naik juga, gitu loh. Paham nggak Bu? Kenapa pengen ke pengadilan dispensasi nikah? Karena tadi sudah bergaul di luar nikah, sudah hamil duluan di luar nikah, sehingga mau nggak mau hakim mengizinkan misalnya ya, minta dispensasi ke pengadilan tentang supaya dinikahkan, karena solusinya kemaslahatan tadi. Muntah dinikahkan, hak status sipil anak nggak terpenuhi, kan gitu ya. Status hukum anak nggak terpenuhi, akhirnya diizinkan, gitu kan? Karena memang ada pasalnya, sebutnya anak yang nikah sebelum usia 19 tahun, ya diajukan dispensasi perkawinan di pengadilan agama. Boleh, ya. Ya betul juga sih kalau disebut-sebut harus ada sosialisasi, betul Bu ya, harus. Cuma sekali setahun kayak makanan halal, makanan halal pas lebaran doang, baru ada makanan halal. Ya, betul Bu. Saya punya teman itu dakwahnya bukan di kalangan begini, kalangan orang-orang marginal. Punten ya, yang biasa Bu ngelem itu tidak hanya pakai itu Bu. Kalau nggak punya duit, yang ngelem tuh softtek digodong dari tempat sampah biar mabok. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Belum ya? Ini persoalan anak bangsa kita ini. Ada yang mabok juga. Iya banyak Bu. Nah itu kan itu persoalan kita. Saya enak di sini ngomong dengan Bapak Ibu, di sana gitu ya. Nah itu. Karena saya seringkali ke ibu-ibu ASN, ayo kita dakwah di kalangan mereka. Kalau perlu dakwah di kalangan orang yang sesama jenisnya namanya. Nah gitu ya. Kalau yang normal-normal begini mah ada tuh. Ini kan normal. Iya. Oke, itu ya Bu ya. Nah terkait dengan hitam, begini sebenarnya tidak ada nas yang jelas ya. Hanya begini kan di dalam surat An-Nahl ya kalau nggak salah, ikutilah ajaran-ajaran Nabi Ibrahim ya, millat Abi Hanifah gitu ya. Nah, itu kan umum ayatnya. Jadi hitam itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Menurut para ulama itu disebutnya boleh tidak? Boleh, karena memang umum, tidak hanya berlaku pada laki-laki gitu ya. Hanya mungkin persoalannya kenapa di sana tadi saya sebut sebagai kekerasan itu karena naungannya itu di bawah perlindungan hak asasi manusia itu ya. Ada sebenarnya saya sudah nulis ini dulu pernah waktu zaman Pak Ayat Dimyati almarhum ya, sebagai pembanding dari dokter ya, waktu itu saya tulis ini, masih ada tulisannya Bu. Nah, jadi beberapa hadis itu hanya sifatnya umum ya, sifatnya umum. Hadis dari Bukhari Muslim dari Abu Hurairah itu yang Rasulullah mengatakan khamsun minal fitrah, ada 5 yang fitrah itu apa? Istihdad. Apa itu istihdad? Coba istihdad apa?
memotong kuku ya ibu ya. Wal khitan, apa lagi? Khitan itu ya khitan. Nah ini kan ada memang tapi sifatnya umum. Hanya keberlakuan khitan bagi perempuan itu begini kalau WHO ya, mohon maaf nih. Di WHO membagi 4 tipe khitan pada perempuan. Pertama, memotong seluruh bagian klitoris, dipotong KB, memotong sebagian, menjahit atau menyempitkan mulut vagina, dan keempat, menindik, menggores ya, jaringan sekitar lubang vagina atau memasukkan suatu ke dalam vagina agar terjadi pendarahan dengan tujuan memperkencang dan mempersempit vagina. Artis yang melakukan ini banyak biar parawan deui. Itu ya. Ini bagian dari khitan perempuan kalau menurut WHO tuh. Ya. Tapi kemudian mana yang dilarang? Yang dilarang itu di sini ketika misalnya letak klitoris yang dikelilingi oleh saraf itu yang menyebabkan hilangnya rasa untuk melakukan hubungan seksual, itu yang dilarang. Itu ini menurut WHO. Kalau nasnya tadi tidak ada secara khusus pada perempuan, sehingga MUI mengatakan boleh-boleh saja sepanjang tidak membahayakan tadi, gitu ya. Nah, dan ini saya tulis ini juga Muhammadiyah juga membolehkan Bu, hanya sepanjang tadi ya, hanya sekedar mengkikis lah. Ada mitos kan? Ada mitos ya. Kalau di zaman dulu mah sampai di Arab juga laki-laki ya hajatan malah gitu. Padahal itu tuh dilihat dulu karena sangat rentan saraf-saraf yang ada di keliling ini. Begitu. Yang secara saintifnya itu yang iya, artinya begini, dibolehkan sepanjang gitu ya. Sepanjang tidak membahayakan. Begitu. kalau tata caranya itu yang Ya harus medis yang tahu, harus medis. Tapi tolong ya, medis itu sudah banyak menolak sekarang. soalnya saya masih punya 37 perempuan nih, belum Medis sekarang menolak Bu, tapi itu kan fatwa ya. Mohon maaf ya. Kalau fatwa itu kan sifatnya boleh diikuti, boleh tidak. Ya Bu ya. Kalau kata medis membahayakan ya janganlah. Sudah medis nggak boleh. Ya, medis sudah melarang. Itu sebabnya maka masuk pada bagian kekerasan tadi. Apalagi naungan hukumnya adalah HAM itu. Ya Bu ya. kalau dalam agama udah kawan gitu nanti. Iya, tadi kan kalau menurut nas yang umum maka laki-laki dan boleh perempuan gitu kan. Cuman kan tidak membahayakan. Kalau laki-laki yang disunat itu apanya Bu? Laki-laki kan beda, bukan wajib kalau Bukan, maksud saya kulumnya kan Iya. tidak dipotong semua. Iya. Ada yang dipotong semua? Ada Bu. Ada sama istrinya. Iya, itu intinya ya. Pakai celurit. Jadi sebatas tidak membahayakan. Tapi sekarang medis sudah menolak. Kalau bidan masih mau ya Bu ya. Sudah enggak ada apalagi Kak, karena ada yang melindungi. ada yang pakai gunting, ada yang pakai dikorek. Nah, itu yang saya sebut bahaya itu di situ. Bu, boleh menambahkan sedikit aja? Oh ya Pak. Nah, saya kebetulan di dokter, kemudian sering juga ya menangani tentang sunat. Kayak sunat itu kalau laki-laki itu ya artinya boleh tidak disunat asal setiap mau sholat mau membersihkan. Karena itu kemaslahatannya adalah gitu kan lebih baik disunat. Tetapi khusus bagi perempuan, setelah kita mencoba melihat berbagai macam referensi ya, nah saya baru merasa puas setelah mendapatkan salah satu buku yang disusun oleh Profesor Dr. Masbuk Juhdi, dan beliau adalah salah satu dulu gitu kan salah satu anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah ya beliau itu. Nah disitulah beliau menyampaikan khusus sunat bagi perempuan dilihat dari segi etis tidak etis, dilihat dari segi kemanfaatan tidak ada manfaat apa-apa, tidak berpengaruh apa-apa, dan dilihat dari segi kedokteran juga memang tidak berpengaruh apa-apa. Dari situlah saya baru memiliki keyakinan bahwa ternyata sunat bagi perempuan itu
tidak diharuskan. Ya, adapun yang terjadi di kalangan masyarakat, ya itu biasanya hanya dicoel saja gitu kan. Ya, sebab hanya yang harus disunat, bahkan ke seluruh keliling itu adalah penuh dengan pembuluh darah. Kalau kita sentuh dengan itu, maka akan menyebabkan, makanya para dokter-dokter biasanya sekarang sudah tidak mau, juga termasuk para bidan-bidan sudah mau tidak mau lagi untuk menyunat anak perempuan. Iya. Terima kasih. Karena seluruh bagian itu saraf gitu, saraf semuanya itu ya. Nah itu ya. Saya kira kalau dulu begitu kan boleh berubah ya di ini ya. Itu mungkin Bu ya. Saya kira terima kasih. Ya. Silakan Ibu Zulia. Fahmi ditampilkan. Terima kasih. Ini Bapak Taufik tadi ya. Ya, silakan. Nggak bisa ditayangkan ini Pak. Nah, ini kan ini titik 0 derajat. Ini di Swiss. Terus aja jelas ini Bu. Jelas ya? Jelas terus aja dulu. Kalau saya ke sana itu timur, sini ke barat. Nah, yang tadi yang saya jelaskan, untuk seluruh dunia ini harus terjadi dulu ijtima. Karena ijtima itu adalah Ya kalau di Muhammadiyah MUI boleh, sekarang nggak boleh kan itu namanya temuan baru ya. Temuan baru ya? Iya, di Muhammadiyah dulu masih membolehkan saya ini. Bisa kan tadi keterbukaan. Iya. dua derajat yang disepakati di Kementerian Agama dari Kuliah, tetapi sesudah terjadi asal sudah positif besok tanggal 1. Ini juga syaratnya semuanya harus ijtima dulu. Nah, kemudian kalau terjadi di barat 5 derajat, nah ini yang di timur kan besok harinya, bukan hari itu. Nah, besok harinya ditransfer namanya ke timur karena sudah terjadi ijtima. Dan yang paling timur tidak boleh memaksakan kalau belum terjadi ijtima kemudian ikut barat. Nah itu kriteria yang digunakan dalam KHGT. Kalender itu dia global. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak yang mana Bapak? Siapa namanya? Pak Sugi. Yang menanya tentang Muslim Pro. Muslim Pro itu adalah milik seorang pengusaha yang punya perangkat lunak gitu. Yang Muhammadiyah kenapa nggak pakai itu? Yang itu lebih hati-hati Pak. Kita kan punya majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah. Kita bahas juga dalam waktu dekat. KHGT aja dari 2016 kita gali beberapa kali pertemuan, tiap tahun itu ada pertemuan ahli hisab dan ahli fikih. Nah itu secara nasional selalu kita bahas. Nah baru kita menggunakan 2024 atau 1 Muharram 1446 Hijriah. Jadi kita nggak sembarangan. Saya ingat ketika 2007 Profesor Ilyas dari Malaysia itu sudah memperkenalkan hilal global. Dia bawa buku, kebetulan saya dikasih satu ketika itu. Ya, saya diundang ketika simposium internasional yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah ketika itu. Dia bawa buku 2 dalam bahasa Inggris dikasih ke saya, yang bahasa Melayu beliau kasihkan ke Pak Susiknan. Nah, jadi ngobrol-ngobrol, beliau sudah punya itu ide tentang hilal global. Kita masih mempelajari. Nah, baru kita gunting pitanya 1 Muharram 1446 Hijriah. Kita dari saatnya kita kaji, ya, jadi kita nggak bisa ikut begitu aja. Walaupun ya di Google ini banyak kelemahannya juga Pak. Kalau kita lihat waktu sholat di Google, kemudian kita lihat dengan perhitungan berdasarkan hisab. Ya kebetulan juga saya di Jawa Barat itu dapat amanah dari ahli badan hisab dari provinsi Jawa Barat. Setelah disesuaikan kadang-kadang yang Google itu lebih cepat 8 menit. Nah 8 menit itu ya fatal
malam ya masih bisa tahajud gitu. Ya. Maksudnya yang tadi itu berarti paling barat kan acuannya. Artinya kita begitu barat, kalau rukyat transfer dari barat bisa kan? Maksudnya gini, misalkan kalau judul hilal kan mudah kan? Begitu kita mau nentuin, misalnya saya mau akhir ini 29 apa 30. Sekarang juga bisa, saya set aja kan, tanggal 29 bulan ini tuh terjadi enggak batas judul hilal. Ini juga bisa terjadi enggak imkanul rukyat, misalnya karena 5 derajat 8. Tapi ini kan masalahnya jadi di seluruh muka bumi. Nah, kita cari, gimana kalau kita cari aja yang paling barat, berarti kan yang di katakan Amerika. Kalau di sana sudah terjadi, pasti kan udah termasuk di sini juga. Kalau di sini artinya sebelah barat pasti lebih dulu, betul nggak Bu? Itunya apa imkanul rukyatnya. Berarti kita set di sini lokasinya lokasi di paling barat, katakanlah misalnya di Miami, di mana gitu. Udah ya? Ya. Nah, kalau untuk wujud hilal kita pakainya nasional, apa jangkauannya cepat. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu juga yang perhitungan. Nah, untuk HKBT kita adalah internasional dan tidak selalu patokannya kan. Nah, tentu dalam perhitungan bukan rukyat hilal. Nah, pakai perhitungan ya. Nanti dihitung untuk seluruh dunia. Kriteria pertama harus terjadi ijtima untuk seluruh dunia. Kemudian baru kita melihat irtifak hilal untuk seluruh dunia. Apakah sudah ada yang posisinya 5 derajat dan 8 derajat elongasi atau belum? Apakah dia di barat atau di timur? Kalau di timur kita aman, barat otomatis. Kalau di barat, nah, esok lainnya kita ke timur, namanya transfer dengan catatan sudah terjadi ijtima. Nggak boleh memaksakan Pak, walaupun yang dalam paling timur belum terjadi ijtima ya sebelum fajar itu nggak boleh memaksakan. Nah, jadi syaratnya semuanya harus terjadi konjungsi atau ijtima secara ilmuwan. Itulah Abi mata kuliah keprofesiannya mah hukum keluarga kan waris lebih ke ini nih hukum pewarisan Islam di Indonesia. Terbukti nggak ada yang meleset. Waris Dan banyak ini perubahan juga sudah 16 negara yang bergabung. Iya, dengan hasil konferensi KHBT dari Turki. Bukan hanya kita Muhammadiyah, sudah 16 negara yang kalau nanti sosialisasinya mau lewat pencerahan software dan itu gimana kalau itu kalau kita baru sosialisasi Terima kasih. insyaallah nanti ke depannya Masukin ada. Lebih kepada panduan praktisinya gimana ketika misalnya hari ini tiba-tiba kita harus terbang ke Belanda gitu. Penerbangan kan 14 jam, 15 jam. Nah, guidance-nya ketika kita lagi dalam penerbangan atau ketika kita sedang di sana, kita patokannya apa gitu ada sih? untuk sholat. Untuk sholat. Oh, beda lagi nih banyak bapak ini mah. Ya kalau sholat itu udah jelas ya Pak ya. Matahari. Ketentuannya adalah matahari. Nah di dalam Al-Quran kan cukup jelas. Ya, akhirnya sholat, inna sholata karena al-mu'minina kita mauqutan. Kan tadi ada perbedaan nih kalau misalnya waktu subuh misalnya kita ada 8 menit. Nah kayak gitu tuh kan kritikal ya buat kita pada waktu sholat ya, jam sholatnya itu tuh. Gitu kan. Oh iya. Kalau waktu sholat yang ini 18 adalah untuk Indonesia. Kalau Bapak di Arab Saudi memakai 19,5 derajat. Kalau Bapak di negara lain tergantung negara. Posisi matahari ketika fajar Saudi itu ketinggian berapa tergantung negara. Ya kalau negara abnormal ya beda lagi Pak. Negara paling utara di Amerika atau paling selatan itu beda lagi. Ada lagi tingginya juga ada. Dan biasanya kalau misalnya kita hanya lihat di Google, kota itu berapa? Makanya Pak Google itu kalau letak koordinat daerah boleh. Nah, yang ketiknya letak koordinat daerah koordinat boleh kita lihat di itu.
di Google ya, di satelit boleh. Tapi untuk waktu sholat yang min 18 yang diganti oleh Muhammadiyah khusus untuk Indonesia. Itu saja ya Pak ya. Kalau untuk waktu sholat yang lainnya ya kita harus lihat letak koordinat daerah harus kita ketahui. Oke ya Pak. Ada lagi? Boleh tadi. Ya, segera waktu kita sangat terbatas. Sedikit aja. Sedikit aja. Satu menit. Daripada nggak tidur nanti. Di dalam kitab Surah Taufik itu tentang perhitungan itu ada rumusnya. Yang pertama adalah saya baca itu ada kalau di kalangan santri sering dinajongkan dengan orang sebelah. Iya. Sulam Taufik punya orang sebelah. Masukkan ke dalam bulan minggu, masukkan ke dalam bulan, hitunglah itu semuanya gitu kan. Nah yang saya tanyakan itu bagaimana kalau misalkan penentuan katakanlah awal Ramadan 1 Hijriah gitu kan, kemudian 1 Syawal 10 Hijriah 1 Syawal gitu kan, itu kita menggunakan KHGT itu berarti kan secara global. Nah, artinya seluruh dunia tadi. Nah sementara dalam waktu itu sendiri kan berbeda-beda. Seperti misalkan Indonesia dengan Saudi Arabia bedanya kan 5 jam. Itu gimana? Ya, terima kasih Pak. Ya tadi sudah dijelaskan bahwa dunia ini semuanya adalah 48 jam. Titik nol batasnya itu adalah Swiss kiri barat ini. Masing-masing ke timur 24 jam, ke barat 24 jam. Makanya di kita siang, di Amerika itu malam. Ya. Nah, gimana kita menghitungnya? Kalau kita memakai demokrasi, kenapa nggak kita pakai dari sekarang? Karena nggak pernah diralat datanya, Pak. Jadi data yang akurat yang kita gunakan sekarang itu adalah data EPBNIS yang dipergunakan oleh Kementerian Agama. Itu per detik pun itu begitu. Di sana ada data hari, ada data bulan. Nah, di tinggi pun yang diajarkan sekarang adalah pakai data EPBNIS, baik deklinasi matahari, jalan matahari ke ekuator langit, kemudian ada diffusion of time, rangka waktu dari waktu kulminasi ke waktu yang sebenarnya. Nah itu ada di EPBNIS semuanya. Itu yang kita pakai sekarang. Nah itu bisa dihitung secara dunia internasional. Itu data EPBNIS. Kalau Bapak mau melihat bagaimana bentuk data EPBNIS, tinggal download dari data EPBNIS Kementerian Agama. Ada? Ya, mungkin itu jawabannya. Ya, mudah-mudahan dalam rasa puas kita sama-sama harus menggali berpikir dan berpikir. Tapi yang jelas, 6 SKS lagi. 6 SKS. Tidak bisa berkaitan oleh ormas yang lain. Ya, prinsipnya tadi ya oleh Pak Dr. Dulu